Fajar baru saja menyingsing. Sinar matahari pertama menyelinap melalui celah-celah dedaunan, menyinari tanah yang basah setelah hujan semalam. Dalam cahaya redup di pagi hari, sesosok tubuh kurus, punggung bungkuk karena usia, perlahan-lahan bergerak di sepanjang jalan desa. Itu adalah Pak Tam tua, seorang pemulung sampah yang sudah dikenal di desa Yenbing. Di usia 70 tahun, wajahnya dipenuhi kerutan, matanya cekung tetapi masih memancarkan kecerdasan. Tangannya yang kapalan menggenggam tongkat bambu dengan erat, baik untuk menopang tubuh tuanya maupun untuk menyingkirkan sampah di jalan. Gerobak tua itu berderit mengikuti setiap langkahnya, penuh dengan botol, kemasan plastik, dan berbagai jenis sampah yang dapat didaur ulang. Pak Tam telah melakukan pekerjaan ini selama hampir 10 tahun, sejak istrinya meninggal. Anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan menikah di kota, hanya sesekali pulang untuk berkunjung. Baginya, memulung sampah bukan hanya cara untuk mencari nafkah, tetapi juga cara baginya untuk merasa bahwa dirinya masih berguna bagi masyarakat, bagi desa tempat ia menghabiskan seluruh hidupnya. Ketika dia melewati gerbang rumah Ibu Hai, salah satu orang terkaya di desa, dia sedang menyiram tanaman di halamannya yang luas. Melihat Pak Tam, dia mengerutkan kening tidak senang. "Pak Tam, sudah berapa kali saya katakan, jangan lewat sini pada jam segini. Suara gerobakmu terlalu berisik, merusak suasana pagi yang tenang." Pak Tam menundukkan kepalanya sedikit, suaranya lembut. "Maaf, Bu Hai, saya akan mencoba untuk berjalan lebih pelan." Ibu Hai mendengus, lalu berbalik dan masuk ke rumah. Pak Tam menghela napas, melanjutkan pekerjaannya. Ini bukan pertama kalinya dia dikeluhkan oleh penduduk desa. Banyak orang berpikir bahwa pekerjaannya merusak pemandangan, menyebabkan polusi, dan membuat desa terlihat kurang mewah. Namun dia tetap gigih. Dia tahu bahwa pekerjaannya, meskipun kecil, berkontribusi untuk menjaga desa tetap bersih. Dan yang lebih penting, itu memberinya alasan untuk bangun setiap pagi, untuk merasa bahwa dirinya masih berharga. Ketika dia melewati sekolah dasar, anak-anak sedang bermain di halaman sekolah sebelum jam pelajaran. Beberapa dari mereka melihatnya, melambaikan tangan dan berlari mendekat. "Pak Tam, apakah hari ini Bapak punya permen?" Seorang gadis kecil dengan mata besar bertanya. Pak Tam tersenyum, mengeluarkan beberapa permen lollipop dari saku bajunya. "Tentu saja, Bapak selalu punya permen untuk kalian." Anak-anak dengan gembira menerima permen itu, mengucapkan terima kasih dan kemudian berlari untuk bermain lagi. Dia memperhatikan mereka, hatinya hangat. Baginya, momen seperti ini adalah motivasi baginya untuk melanjutkan pekerjaannya, terlepas dari keluhan atau pandangan menghina dari beberapa orang di desa. Ketika dia sampai di ujung jalan, di mana terdapat lahan kosong yang luas, dia berhenti untuk beristirahat. Menempatkan gerobaknya ke samping, dia duduk di bawah pohon beringin tua, mengeluarkan sepotong roti yang sudah agak keras, sarapan sederhananya. Saat dia sedang makan, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Seorang pria parubaya turun, melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Ketika pandangannya tertuju pada Pak Tam, dia dengan cepat mendekat. "Halo Pak," pria itu berkata dengan sopan. "Saya sedang mencari sebidang tanah di daerah ini untuk membangun pabrik. Apakah Bapak tahu siapa pemilik tanah kosong ini?" Pak Tam memandang pria itu, lalu ke tanah di depannya. Dia menghela napas pelan. "Tanah ini adalah tanah publik desa, Pak. Dulunya adalah tempat bermain untuk anak-anak, tetapi sekarang sudah lama ditinggalkan." Pria itu mengangguk, tampak puas. "Kalau begitu bagus sekali. Saya akan menghubungi pemerintah daerah untuk membeli tanah ini.
Terima kasih banyak, Pak. Ketika pria itu berbalik untuk pergi, Pak Tam tiba-tiba merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Tanah ini terikat dengan begitu banyak kenangan tentang dirinya dan penduduk desa. Dulunya adalah tempat anak-anak bermain, tempat orang tua berolahraga di pagi hari, tempat untuk menyelenggarakan festival tradisional desa. Sekarang, tempat itu akan segera menghilang untuk memberi jalan bagi sebuah pabrik. Dia menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran itu. Itu bukan urusannya. Dia hanyalah seorang pemulung sampah tua. Bagaimana dia bisa ikut campur dalam keputusan besar seperti itu? Keesokan harinya, berita tentang pembangunan pabrik baru menyebar ke seluruh desa seperti angin. Banyak orang tampak gembira tentang peluang kerja baru, sementara yang lain khawatir tentang dampak lingkungan dan perubahan masyarakat. Pak Tam terus melakukan pekerjaannya sehari-hari, tetapi hatinya gelisah. Dia telah tinggal di sini sepanjang hidupnya, menyaksikan pasang surut desa. Dia bertanya-tanya, apakah perubahan ini benar-benar baik untuk semua orang? Suatu sore, ketika dia sedang memulung sampah di dekat area sekolah, dia mendengar suara pertengkaran. Dia melihat Ibu Hai Ao Sedan berdebat sengit dengan Ibu Lin, seorang guru muda di sekolah dasar. Anda tidak mengerti apa-apa. Ibu Hai Ao membentak, pabrik ini akan memberikan pekerjaan bagi banyak orang di desa. Kita tidak bisa terus hidup di masa lalu. Ibu Ling, wajahnya memerah karena marah, menjawab, tetapi apakah Anda memikirkan dampak jangka panjangnya? Pencemaran lingkungan, kebisingan, belum lagi hilangnya ruang hijau untuk anak-anak bermain. Pak Tam berdiri diam. Mendengarkan pertengkaran itu, dia mengerti bahwa kedua belah pihak memiliki alasan mereka. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa sedih ketika memikirkan bahwa ruang hijau terakhir desa akan menghilang. Ketika kedua wanita itu berpisah dalam perselisihan, Pak Tam melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terus memikirkan situasi desa saat ini. Beberapa hari kemudian, pertemuan warga desa diadakan untuk membahas proyek pabrik baru. Aula itu penuh sesak, suasananya tegang dan ribut. Pak Tam berdiri di sudut, diam-diam mengamati. Pak Sau, kepala desa, berdiri di depan semua orang dan mencoba menjelaskan. Ini adalah kesempatan besar bagi desa kita. Pabrik itu akan menciptakan ratusan pekerjaan baru. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Banyak orang mengangguk setuju, tetapi ada juga banyak yang menentang. Ibu Ling berdiri, suaranya penuh emosi. Tetapi apa yang akan kita korbankan? Lingkungan hidup kita, ruang hijau untuk anak-anak kita, dan juga identitas desa ini. Perdebatan itu berlanjut. Semakin lama semakin panas. Pak Tam berdiri diam, hatinya berat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa yang akan mendengarkan pendapat seorang pemulung sampah tua seperti dia? Ketika pertemuan berakhir, masih belum mencapai keputusan akhir, semua orang pulang dengan perasaan cemas dan terpecah belah. Pak Tam perlahan-lahan berjalan keluar dari aula. Pikirannya masih memikirkan semua yang baru saja terjadi. Malam itu, Pak Tam gelisah dan tidak bisa tidur. Dia memikirkan masa lalu, tentang hari-hari ketika desa itu damai dan masih merupakan komunitas kecil di mana semua orang saling mengenal dan peduli satu sama lain. Dia memikirkan masa depan tentang sebuah desa dengan pabrik industri dan perubahan yang akan dibawanya. Keesokan paginya, ketika dia sedang memulung sampah di dekat area sekolah, dia mendengar suara tangisan terisak-isak. Dia melihat sekeliling dan melihat Mai, gadis kecil yang sering meminta permen kepadanya.
sedang duduk sendirian di bawah pohon. Air mata mengalir di pipinya. Pak Tam perlahan-lahan mendekat. "Ada apa, Mai? Mengapa kamu menangis?" Mai mendongak menatapnya, matanya merah. "Pak Tam, mereka akan mengambil tempat bermain kami. Saya mendengar orang tua saya mengatakan bahwa mereka akan membangun pabrik di sana. Saya tidak ingin kehilangan tempat bermain saya." Pak Tam merasakan hatinya mencelos. Dia duduk di samping Mai, menepuk pundaknya dengan lembut. "Bapak mengerti perasaanmu, tetapi terkadang hidup harus berubah. Kita tidak bisa menghentikannya." Mai menatapnya, suaranya penuh harapan. "Tetapi Pak Tam, Bapak kan orang dewasa. Bapak tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan ini." Pertanyaan polos Mai seperti panah yang menembus hati Pak Tam. Dia menatap mata jernih gadis kecil itu, tiba-tiba merasakan tanggung jawab yang besar membebani pundaknya. Dia dengan lembut menjawab, "Mai, Bapak hanya seorang pemulung sampah tua, tetapi Bapak berjanji kepadamu, Bapak akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ini." Janji itu, meskipun lembut, telah membangkitkan sesuatu di dalam hati Pak Tam. Dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa berkontribusi untuk melindungi ruang hijau terakhir desa. Selama beberapa hari berikutnya, Pak Tam terus melakukan pekerjaannya sebagai pemulung sampah. Namun sekarang, dia mulai lebih memperhatikan percakapan di sekitarnya. Dia mendengarkan kekhawatiran orang-orang, harapan mereka untuk masa depan desa. Suatu sore, ketika dia sedang memulung sampah di dekat alun-alun desa, dia mendengar sekelompok anak muda sedang berdiskusi dengan bersemangat. "Kita harus melakukan sesuatu," kata seorang pemuda, suaranya penuh semangat. "Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil ruang hijau terakhir desa kita." "Tetapi bagaimana caranya?" Seorang gadis lain menjawab, suaranya putus asa. "Kita hanya anak muda. Siapa yang akan mendengarkan kita?" Pak Tam berhenti, mendengarkan percakapan itu. Dia merasakan secercah harapan di dalam hatinya. Mungkin dia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Malam itu, ketika dia kembali ke rumah kecilnya, Pak Tam duduk di depan meja tulis tua, mengeluarkan selembar kertas dan pena. Dengan tangan gemetar, dia mulai menulis. Dia menulis tentang kenangannya dengan ruang hijau itu, tentang pentingnya ruang hijau itu bagi masyarakat, dan tentang kekhawatirannya tentang masa depan desa jika pabrik dibangun. Keesokan paginya, Pak Tam bangun lebih awal dari biasanya. Dia membawa kertas yang telah ditulisnya, pergi dari rumah ke rumah di desa. Dia mengetuk pintu, meminta izin untuk membagikan pemikirannya. Awalnya, banyak orang terkejut melihat Pak Tam, pemulung sampah tua, berdiri di depan rumah mereka dengan sebuah surat. Tetapi ketika mereka membaca kata-kata yang ditulis dengan gemetar di atas kertas, banyak orang mulai mendengarkan. Pak Tam bercerita tentang masa lalu desa, tentang hari-hari ketika ruang hijau itu masih menjadi tempat untuk menyelenggarakan festival, tempat anak-anak bermain, tempat orang tua berolahraga. Dia berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, tentang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan alam. Banyak orang mulai berpikir, mereka mengingat kembali kenangan mereka dengan tempat itu. Mereka mulai mempertanyakan dampak jangka panjang dari pabrik terhadap kehidupan mereka. Berita tentang tindakan Pak Tam dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang mulai berbicara satu sama lain, membagikan kekhawatiran dan harapan mereka. Perlahan-lahan, sebuah gerakan kecil mulai terbentuk. Kelompok pemuda yang didengar Pak Tam berdiskusi sebelumnya juga mendatanginya. Mereka meminta untuk membaca suratnya dan memutuskan untuk mendukungnya dalam upaya ini. "Pak Tam," kata seorang pemuda, suaranya penuh semangat, "kami ingin membantu Bapak.
Kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu untuk melindungi tempat ini. Pak Tam tersentuh oleh dukungan dari para pemuda. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan kampanye untuk menggerakkan masyarakat. Selama beberapa hari berikutnya, Desa Yenbing menyaksikan perubahan yang tidak biasa. Penduduk desa mulai berkumpul di ruang hijau, menyelenggarakan kegiatan komunitas. Anak-anak bermain, orang tua berolahraga, para pemuda menyelenggarakan permainan tradisional. Pak Tam, dengan dukungan dari kelompok pemuda, terus pergi dari rumah ke rumah, membagikan informasi dan mendengarkan pendapat orang-orang. Mereka mengumpulkan tanda tangan untuk petisi yang ditujukan kepada pemerintah daerah, meminta untuk meninjau kembali keputusan pembangunan pabrik. Namun, tidak semua orang mendukung upaya Pak Tam. Ibu Hai, Au dan beberapa orang yang mendukung proyek pabrik mulai merasa tidak senang. Mereka menganggap Pak Tam menghalangi perkembangan desa. Suatu pagi, ketika Pak Tam sedang memulung sampah di dekat rumah Ibu Hai, dia keluar, tampak marah. "Pak Tam, apa yang sedang Bapak lakukan? Mengapa Bapak menghasut orang-orang untuk menentang proyek pabrik? Apakah Bapak tahu berapa banyak manfaat yang akan didapat desa kita?" Pak Tam menatapnya, suaranya lembut tetapi tegas. "Bu Hai, saya tidak menghasut siapapun. Saya hanya ingin semua orang berpikir dengan hati-hati tentang masa depan desa kita. Kita perlu mempertimbangkan antara manfaat ekonomi dan lingkungan hidup." "Ibu Hai," Au mendengus. "Bapak hanya seorang pemulung sampah tua. Apa yang Bapak ketahui? Jangan menghalangi perkembangan desa lagi." Kata-kata Ibu Hai, Au seperti seember air dingin yang disiramkan ke wajah Pak Tam. Tetapi alih-alih berkecil hati, dia menjadi semakin bertekad. Dia tahu bahwa dia melakukan hal yang benar. Perdebatan antara kedua belah pihak di desa semakin memanas. Banyak orang mulai menghindari Pak Tam, tidak ingin terlibat dalam perdebatan. Beberapa orang bahkan mulai mengusirnya ketika dia datang untuk memulung sampah di dekat rumah mereka. "Pergi ke tempat lain, Pak Tam," kata mereka. "Kami tidak membutuhkan Bapak untuk memulung sampah di sini lagi. Bapak hanya membuat masalah." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada luka apapun yang pernah dialami Pak Tam. Dia merasa kesepian dan putus asa. Tetapi setiap kali dia melihat anak-anak bermain di ruang hijau, dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Suatu malam, ketika Pak Tam sedang duduk sendirian di kursi tua di depan rumahnya, memikirkan situasi saat ini, dia mendengar suara ketukan di pintu. Dia terkejut melihat Ibu Ling, guru muda di sekolah dasar, berdiri di depan rumahnya. "Pak Tam," kata Ibu Ling, suaranya penuh emosi, "saya ingin berterima kasih kepada Bapak atas semua yang telah Bapak lakukan. Bapak telah menunjukkan kepada kami bahwa seseorang, tidak peduli di posisi apapun, dapat membuat perubahan." Pak Tam tersentuh oleh kata-kata Ibu Ling. Dia mengundangnya masuk dan mereka mengobrol sepanjang malam. Ibu Ling berbagi dengannya tentang kekhawatirannya terhadap masa depan murid-muridnya, tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Percakapan dengan Ibu Ling memberi Pak Tam kekuatan. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak orang di desa yang juga diam-diam mendukungnya. Hari demi hari, meskipun menghadapi tentangan dan bahkan penolakan dari beberapa penduduk desa, Pak Tam tetap gigih dengan pekerjaannya sebagai pemulung sampah. Dia terus berkeliling desa, tidak hanya memungut sampah, tetapi juga berbagi informasi dan mendengarkan pendapat orang-orang. Suatu pagi, ketika dia sedang memulung sampah di dekat area sekolah, dia mendengar suara keributan. Melihat kerumunan berkumpul di depan gerbang sekolah. Pak Sau, kepala desa, berdiri di depan semua orang, wajahnya serius.
Saya punya berita penting untuk diumumkan, kata Pak Sao. Kita baru saja menerima pemberitahuan dari perusahaan yang ingin membangun pabrik. Mereka telah memutuskan untuk menarik diri dari proyek ini. Berita ini seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Semua orang mulai berbicara dengan riuh. Beberapa orang tampak kecewa, yang lain gembira. Pak Sao melanjutkan, perusahaan mengatakan bahwa mereka telah menerima banyak masukan dari masyarakat dan memutuskan untuk menghormati pendapat penduduk. Mereka akan mencari lokasi lain yang lebih cocok untuk membangun pabrik. Pak Tam berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Upaya penduduk desa telah membuahkan hasil. Ruang hijau terakhir desa telah dilindungi. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di desa perlahan-lahan menjadi lebih ringan. Banyak orang mulai memandang Pak Tam dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai pemulung sampah tua, tetapi sebagai seseorang yang memiliki visi dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Suatu sore, ketika Pak Tam sedang beristirahat di bawah pohon beringin tua, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia mendongak dan terkejut melihat Ibu Hai, Au berdiri di depannya. "Pak Tam," kata Ibu Hai. "Au," suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak. Saya salah telah meremehkan Bapak. Bapak telah menunjukkan kepada kami bahwa terkadang nilai sebuah komunitas tidak dapat diukur dengan uang." Pak Tam tersenyum, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Ibu Hai. "Au, tidak apa-apa Bu Hai. Kita semua menginginkan yang terbaik untuk desa kita. Hanya saja terkadang kita memiliki cara pandang yang berbeda." Ibu Hai, Au mengangguk, matanya penuh rasa hormat. "Bapak telah mengajari saya pelajaran yang berharga, Pak Tam. Terkadang, orang yang paling tidak kita perhatikan adalah orang yang dapat membawa perubahan terbesar." Kisah tentang Pak Tam dan perjuangan untuk melindungi ruang hijau dengan cepat menyebar keluar desa Yinbing. Media lokal melaporkan kisah ini, memuji semangat komunitas dan kegigihan seorang pemulung sampah tua. Suatu pagi, ketika Pak Tam sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa, dia melihat sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Seorang pria turun, berjalan ke arahnya. Dia menyadari bahwa itu adalah pria yang bertanya kepadanya tentang tanah kosong beberapa waktu yang lalu. "Halo Pak," kata pria itu, suaranya ramah. "Saya Tren Min, direktur perusahaan yang berencana membangun pabrik di sini. Saya ingin bertemu Bapak untuk mengucapkan terima kasih." Pak Tam terkejut. "Terima kasih kepada saya? Tetapi mengapa?" Pak Ming tersenyum. "Bapak telah memberi kami pelajaran yang berharga tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kami telah memutuskan untuk mengubah rencana kami. Alih-alih membangun pabrik, kami ingin berinvestasi untuk mengubah tempat ini menjadi taman komunitas." Pak Tam ternganga, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Benarkah? Tetapi mengapa?" "Karena Bapak telah menunjukkan kepada kami nilai sebenarnya dari tempat ini bagi masyarakat." Pak Min menjelaskan, "Kami menyadari bahwa terkadang berinvestasi dalam komunitas dapat memberikan nilai yang jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek." Berita tentang rencana baru ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Semua orang senang dan bersemangat. Taman baru tidak hanya akan menjaga ruang hijau, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. Dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan taman, Pak Tam diundang untuk memberikan pidato. Berdiri di depan seluruh desa, dia merasa terharu dan bangga. "Saya hanya seorang pemulung sampah tua," katanya. Suaranya bergetar karena emosi, tetapi saya percaya bahwa setiap orang dari kita dapat membuat perubahan, meskipun kecil.
Ketika kita bersatu, kita dapat melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Ketika Pak Tam mengakhiri pidatonya, seluruh desa bertepuk tangan. Banyak orang meneteskan air mata, tersentuh oleh kisahnya. Setelah upacara, ketika Pak Tam bersiap untuk pulang, sekelompok anak berlari menghampirinya. "Pak Tam," kata Mai, matanya berbinar, "saya ingin menjadi seperti Bapak ketika saya besar nanti." Pak Tam terkejut. "Oh, tetapi mengapa begitu, Nak?" "Karena Bapak telah menunjukkan kepada saya bahwa orang biasa pun dapat melakukan hal-hal yang luar biasa," jawab Mai, suaranya penuh kekaguman. Kata-kata polos Mai membuat Pak Tam meneteskan air mata. Dia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah tersenyum dari semua orang, merasakan kasih sayang dan rasa hormat yang mereka miliki untuknya. Pada saat itu, Pak Tam menyadari bahwa hidupnya telah berubah total. Dari seorang pemulung sampah tua yang kesepian, diusir, dia telah menjadi seseorang yang dicintai dan dihormati oleh seluruh desa. Tetapi yang lebih penting, dia telah berkontribusi untuk membuat perubahan positif bagi komunitasnya. Ketika dia melangkah keluar dari lahan yang akan segera menjadi taman yang indah, dia merasa hatinya dipenuhi dengan sukacita dan harapan. Dia tahu bahwa meskipun usianya sudah tua, tetapi hidupnya masih memiliki banyak makna. Dan setiap hari, ketika dia melanjutkan pekerjaannya sebagai pemulung sampah, dia akan selalu ingat bahwa setiap tindakan kecil dapat membuat perubahan besar. Kisah tentang Pak Tam, pemulung sampah tua yang mengubah seluruh desa, akan terus diceritakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Itu akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi, mengingatkan semua orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk berdiri dan memperjuangkan apa yang Anda yakini. Dan setiap kali seseorang melewati taman baru desa Yenbing, mereka akan mengingat Pak Tam yang mengajari seluruh desa pelajaran yang berharga tentang keberanian, kegigihan, dan kekuatan komunitas. Bertahun-tahun kemudian, ketika Pak Tam sudah tidak ada lagi, taman itu tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan penduduk desa Yenbing. Anak-anak masih bermain di rerumputan hijau. Orang tua masih berolahraga di bawah naungan pohon-pohon tua, dan masyarakat masih berkumpul di sini selama perayaan. Dan di sudut taman, sebuah patung kecil didirikan, menggambarkan seorang lelaki tua kurus, memegang sapu, dengan senyum lembut di bibirnya. Di bawah patung itu, sebuah kalimat sederhana tetapi bermakna, "Pak Tam, pemulung sampah yang mengubah seluruh desa." Kisah tentang Pak Tam dan ruang hijau telah menjadi bagian dari sejarah desa Yenbing, sebuah kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu mengingatkan semua orang bahwa perubahan dapat dimulai dari tindakan yang paling kecil, dan bahwa setiap orang, tidak peduli di posisi apapun dalam masyarakat, dapat membuat perbedaan. Dan dengan demikian, warisan Pak Tam, seorang pemulung sampah biasa yang melakukan hal yang luar biasa, akan hidup selamanya di hati dan pikiran penduduk desa Yenbing, sebagai sumber inspirasi yang tak ada habisnya untuk generasi yang akan datang.